Lini depan makin sangar, lini belakang bertabur bintang. Yuk, bisa ya habisi Australia yang lagi pincang? Skema lolos Pildun makin mulus? Pada Maret 2025, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain depan baru dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain baru seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Messi Hilgers, dan beberapa pemain Liga 1 yang mulai gacor tentunya akan memberikan banyak opsi bagi Patrick Kluivert, apalagi timnas Australia sedang terseok-seok karena dihantui badai cedera. Tentunya akan memperlebar peluang timnas Indonesia untuk mempermalukan Australia di depan pendukungnya sendiri. Yuk kita simak rangkuman beritanya hanya di Kamus Bola. Ya, lini serang timnas Indonesia makin sangar. Yaps, bergabungnya Ole Romeni ke timnas Indonesia tentu akan menambah opsi baru di lini serang timnas Indonesia. Seperti banyak penyerang asal Belanda lainnya, Ole Romeni memiliki postur tubuh yang ideal. Dengan tinggi badan 185 cm dan berat 75 kg, ia memiliki keunggulan fisik yang mengesankan. Penampilannya sering mengingatkan banyak orang pada mantan penyerang andalan timnas Belanda, yaitu Ruud van Nistelrooy dan juga Robin van Persie. Dengan postur tubuh yang seperti itu, ditambah kemampuan dribblenya yang mumpuni, Ole Romeni seringkali berhasil memenangkan duel melawan bek lawan. Sebelum meninggalkan Utrecht, pemain kelahiran 20 Juni tahun 2000 ini tampil dalam 29 pertandingan dengan koleksi 3 gol. Selain dikenal gemar mencetak gol, Ole Romeni juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap. Sebagai target man, ia selalu mendapatkan penjagaan ketat dari bek lawan. Dalam kondisi seperti itu, Ole Romeni sering memilih untuk bermain melebar sebagai winger, sehingga ia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan banyak opsi untuk melakukan penetrasi serta melepaskan tembakan kerasnya. Kehadiran Ole Romeni meningkatkan mutu lini depan timnas Indonesia secara signifikan. Pelatih Patrick Kluivert memiliki banyak pilihan untuk memanfaatkan pemain-pemainnya sesuai dengan kebutuhan tim. Hadirnya Ole Romeni membuat lini depan timnas Indonesia bisa dibilang semakin tinggi kualitasnya. Dengan berbagai opsi ini, Kluivert dapat merancang strategi yang lebih fleksibel dan juga efektif. Daftar pemain depan timnas Indonesia senior saat ini atau untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terlihat begitu menjanjikan. Beberapa nama seperti Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk yang merupakan pemain diaspora sering mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Kemudian kita bisa melihat daftar barisan depan timnas Indonesia level senior saat ini atau untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Ragnar Oratmangun dipastikan tidak akan tampil melawan Australia pada 20 Maret mendatang karena akumulasi kartu. Meski demikian, Indonesia tidak perlu khawatir karena para striker lokal sedang menunjukkan performa terbaik mereka di kompetisi domestik. Namun, Ragnar Oratmangun dipastikan absen saat menghadapi Australia tanggal 20 Maret mendatang karena akumulasi kartu. Masih ada nama-nama seperti Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, dan Egy Maulana Fikri yang juga dapat dimanfaatkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Kombinasi antara Ole Romeni dan juga para pemain depan lainnya akan sangat menentukan perjalanan skuad Garuda di masa mendatang. Masih ada Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Egy Maulana Fikri yang bisa dimaksimalkan juga oleh pelatih Patrick Kluivert. Sementara di lini belakang yang bertabur bintang. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah melakukan pengamatan terhadap para pemain di BRI Liga 1. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penampilan dari Rizky Ridho yang bermain untuk Persija Jakarta. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persija menunjukkan performa yang kurang memuaskan, termasuk Ridho. Tim yang dikenal dengan julukan Macan Kemayoran ini kebobolan 7 gol hanya dalam 3 pertandingan itu. Hal ini bisa mempengaruhi posisi Ridho di timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun ini sebelumnya menjadi bek utama di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kompetisi di lini belakang skuad Garuda juga sangat ketat. Ada pula bek yang berpotensi kembali bergabung yaitu Messi Hilgers dari FC20 Belanda dan Elkan Bagot dari Blackpool, Inggris. Kedua pemain itu sebelumnya tidak memperkuat timnas Indonesia. Hilgers absen karena cedera, sementara Bagot tidak masuk dalam rencana pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Selain itu, Justin Hubner tidak dapat bermain karena terkena skorsing kartu merah saat Indonesia melawan Australia. Namun ia berpeluang tampil kembali saat menghadapi Bahrain. Tidak ada alternatif setara di Liga 1. Ketika meninjau daftar bek lokal di Liga 1, tampaknya belum ada yang mampu melampaui Ridho.
karena sebagian besar klub Liga 1 saat ini lebih memilih untuk menggunakan bek asing. Setiap pelatih tentu memiliki kualifikasi sendiri dalam memilih pemain. Untuk posisi bek, saya rasa Ridho masih termasuk salah satu yang terbaik di Liga 1. Sementara yang lain lebih banyak menjadi pelapis bagi bek asing, ungkap mantan bek Timnas Indonesia di era 90-an Imade Pasek Wijaya. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pengganti yang sepadan atau lebih unggul dari Rizky Ridho di kompetisi domestik. Saat ini terdapat beberapa bek lokal yang bermain secara reguler dengan klub mereka. Di antaranya adalah Kadek Arel dari Bali United, Kadek Raditya dari Persebaya Surabaya, Wahyu Prasetyo dari Malut United, serta beberapa nama lainnya. Namun para pemain ini masih minim pengalaman di kancah internasional. Kadek Arel lebih sering tampil untuk Timnas Indonesia di kelompok usia muda. Sementara Kadek Raditya memiliki 5 caps bersama Timnas U19 pada tahun 2018. Adapun Wahyu Prasetyo pernah beberapa kali masuk dan keluar dari Timnas Indonesia Senior, tetapi hanya memiliki 2 caps. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat jarang mendapatkan tim merah putih, yaitu kesempatan bermain di tim merah putih. Opsi yang lebih realistis juga mungkin terletak pada pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Penampilan Hilgers dan juga Bagot, di mana Miss Hilger dan Elkan Bagot pantas dipertimbangkan sebagai pengganti dari Rizky Ridho. Keduanya sudah kembali tampil di klub masing-masing. Hilgers baru saja sembuh dari cedera, namun dalam 2 pertandingan di Liga Utama Belanda Eredivisie ia bermain sebagai pengganti untuk FC Twente. Meskipun belum bermain penuh, Hilgers diperkirakan akan segera mendapatkan kembali posisinya di tim utama FC Twente. Sebelum mengalami cedera, pemain berusia 23 tahun ini selalu menjadi pilihan utama baik di Eredivisie maupun di Liga Eropa. Posisinya pun tak tergantikan. Hilgers memperkuat Timnas Indonesia saat kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 yang menghadapi Bahrain dan China. Sayangnya ia belum merasakan kemenangan bersama Indonesia setelah pertandingan itu. Ia harus berurusan dengan cedera. Sementara itu, Bagot kini menjadi pilihan utama di Liga ketiga Inggris bersama Blackpool. Dalam 4 pertandingan terakhir di League One, Bagot selalu bermain penuh. Ia juga memberikan 1 assist ketika yaitu melawan Lincoln City pada tanggal 29 Januari lalu. Perlu dicatat, Bagot bermain di Liga ketiga Inggris untuk menjalani masa peminjaman. Saat ini statusnya masih sebagai pemain di klub Liga Utama Inggris, Ipswich Town. Bagot dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman dan waktu bermain yang lebih banyak. Media asal Vietnam bahkan ikut optimis Timnas Indonesia bisa menumbangkan Australia. Berulang kali Timnas Indonesia dan Vietnam bersaing ketat untuk menentukan siapa yang paling kuat di ASEAN. Tak heran jika media Vietnam sering menganggap remeh-temeh Indonesia dan juga membanggakan timnya sendiri. Namun kini media Vietnam justru membawakan kabar baik untuk Timnas Indonesia. Ada apa? Ya, Timnas Indonesia terima kabar baik tak terduga, harapan untuk bisa ikut Piala Dunia makin besar. Tulis media Vietnam Soha seperti dilansir dari tvnews.com. Ternyata media Vietnam melaporkan bahwa Australia terancam bermain tanpa 7 pemain utamanya pada Maret mendatang melawan Timnas Indonesia. Australia sendiri dikenal sebagai raksasa Asia menjadi langganan Piala Dunia. Jika bintang-bintang tersebut absen pada pertandingan melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri. Di sisi lain, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert terus mengalami peningkatan kekuatan dengan adanya pemain-pemain naturalisasi terbaru. Sebaliknya, tim asuhan dari Patrick Kluivert akan memanfaatkan kesempatan untuk mendulang poin, guna memperkokoh keunggulan mereka dalam perebutan tiket ke babak playoff saat berhadapan dengan lawan seperti Bahrain dan juga China. Demikian tulis media Vietnam Soha. Apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026?